keluar dari cawan Monumen Nasional disambut oleh peserta kirap budaya. Ya, ini adalah prosesi di mana Purna Paskibraka Duta Pancasila yang disambut oleh Abang None Jakarta, dan tentunya di luar kawasan Monumen Nasional sudah banyak sekali masyarakat ibu kota maupun dari berbagai daerah dari Nusantara yang sengaja ingin menyaksikan kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Betul sekali Ade, dan tentunya selain Abang None Jakarta, nantinya pasukan kirap budaya akan dimeriahkan pula oleh perwakilan dari generasi muda Indonesia, para siswa dan siswi yang akan mengikuti kirap budaya dari Monumen Nasional sampai dengan Istana Merdeka. Ya, kita saksikan cuaca suhu cerah mengiringi cerahnya hati dari para Purna Paskibraka dan Duta Pancasila tahun 2022 dalam membawa tugas dan mengemban tugas negara pada pagi hari ini. Ya, dan saat ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah Purna Paskibraka Duta Pancasila menuju kereta kencana Ki Jagarasa, dan bisa kita saksikan peserta kirap budaya yang lain juga telah siap untuk nantinya mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa menuju Istana Merdeka. Nanti kereta Ki Jagarasa dan juga elemen-elemen masyarakat dan ikut turut serta dalam iring-iringan kebudayaan akan kita jelaskan satu persatu ya Pak Lewina ya. Dan juga Ki Jagarasa ini punya filosofi yang sangat luar biasa yang juga mungkin bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangganya kita menjadi warga negara Indonesia. Betul sekali Ade, dan kalau kita lihat di Istana Merdeka dan juga di Monumen Nasional, banyak sekali hiasan dan dekorasi yang tentunya merepresentasikan budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Misalnya kita bisa lihat tadi dari Jakarta, lalu kemudian di sini kita bisa melihat juga dekorasinya berbagai macam, ada bunga-bunga nasional, dan juga tentunya kita lihat ada dekorasi di Istana Merdeka yang menggambarkan sayap burung Garuda. Betul sekali. Ini kita saksikan Purna Paskibraka yang sedang menuju ke kereta kencana Ki Jagarasa, diiringi nanti oleh kirap budaya dan akan menempuh jarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, tempat kita hari ini berkumpul. Ya, betul sekali Ade. Peserta kirap budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat, dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya, saat ini detik-detik kirap ya. Betul. Sedang berlangsung kirap bendera pusaka, tepatnya di Monas, Jakarta. Kita akan menuju ke sisi lihat Sinabariba untuk mengetahui informasi langsung dari sana. Iqbal dan juga Maria baru saja naik ke atas kereta kencana dua orang Purna Paskibraka Duta Pancasila yang tadi sudah diserahkan oleh Kasat Pres. Ada dua baki yang dibawa, satu berisi naskah proklamasi, satu lagi berisi bendera pusaka duplikat, dan sebentar lagi siap untuk dibawa menuju ke Istana Merdeka. Saat ini sudah dilakukan pembukaan marching band dari gabungan TNI dan juga kepolisian. Kemudian di rombongan kedua itu adalah 45 anggota Paspapres yang mengenakan pakaian Ksatria Nusantara. Di belakangnya kemudian ada kuda pengawal sekaligus yang membawa kereta kencana. Ada 6 kuda sebenarnya yang menarik kereta kencana Ki Jagarasa ini menuju ke Istana Merdeka, dan terlihat saat ini rombongan atau iring-iringan dari kereta kencana sudah mulai berjalan menuju ke Istana Merdeka. Total ada 21 kuda yang mengiringi sekaligus menarik kereta kencana Ki Jagarasa menuju ke Istana Merdeka. Ki Jagarasa sendiri memiliki makna menjaga dan juga mengayomi. Ini tentu memiliki makna yang
mendalam, terutama untuk bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi yang nanti akan diserahkan di mimbar kehormatan di Istana Merdeka. Di belakang dari rombongan kereta kencana ada rombongan ataupun iring-iringan dari pasukan Raja-Raja Nusantara. Ini merepresentasikan betapa beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia, merepresentasikan Kebhinneka Tunggal Ikaan yang ada di Indonesia, beragam, bermacam-macam budaya, namun tetap satu di dalam Pancasila. Kemudian di belakangnya nanti juga akan ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Seperti yang diketahui juga ada rangkaian Istana Berkebaya yang sempat juga digelar oleh pihak dari Sekretariat Kepresidenan bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo juga bahkan sudah mengukuhkan Hari Kebaya Nasional pada bulan Juli, dan ini adalah bentuk komitmen kita untuk terus melestarikan kebaya, ditunjukkan dengan adanya barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Pakaian kebaya ini pun juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, terlihat begitu cantik, begitu indah, dan di belakangnya adalah rombongan dari pelajar SMP dan juga SMA. Apa kemudian yang membedakan kirap budaya pada tahun ini dengan tahun sebelumnya? Maria dan juga Iqbal, yakni dari jaraknya tentu. Karena kalau tahun ini jaraknya cukup panjang, ada ditambah salah satu ruas. Kali ini mereka akan menempuh jarak atau rute sekitar 3 km dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka. Nanti keluar dari Cawan Monas ini akan menuju ke perempatan Medan Merdeka Selatan dan juga Medan Merdeka Barat, kemudian akan melewati Patung Arjuna Wijaya, lalu menuju ke Medan Merdeka Barat. Di sana nanti akan melintasi gedung-gedung kementerian, akan bertemu juga tentunya dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa merasakan bagaimana hikmatnya sekaligus meriahnya kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi pada saat iring-iringan ini, dan kemudian akhirnya sampai di Istana Merdeka. Durasinya sekitar 1 jam. Nanti ketika sampai di Istana Merdeka, bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi ini akan langsung diserahkan di mimbar kehormatan untuk nanti kita akan melihat juga detik-detik kemerdekaan kita sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini seluruh rombongan ataupun iring-iringan dari kirap bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi sudah mulai meninggalkan kawasan Monas, dan nanti kita tinggal menunggu kedatangan dan juga bagaimana nanti kondisi di titik-titik lainnya, karena kita tahu juga ada di rombongan akan melewati titik di Patung Arjuna Wijaya dan juga Jalan Merdeka Barat. Dan tentunya ini merupakan bagian dari kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Karena pihak dari Kepresidenan juga menyatakan sebenarnya pada peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, rangkaian kegiatan akan makin meriah tentu dari tahun sebelumnya. Di samping kita sudah bebas juga dari pandemi, sehingga masyarakat pada tahun ini akan dilibatkan lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kirap ini tidak hanya digelar pada saat sebelum pengibaran bendera, namun juga nanti akan digelar pada sore hari usai penurunan bendera. Nanti kirap akan dimulai pada pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kirap setelah penurunan bendera pusaka dilakukan. Nah, perlu juga diketahui bagi Anda pemirsa yang menyaksikan tayangan Metro TV pada saat ini bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut memeriahkan pelaksanaan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia ini, karena nanti setelah kirap usai penurunan bendera akan digelar acara di kawasan Monas ini, acara hiburan bertajuk Gemilang Silang Monas dari jam 18.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 malam. Ada sejumlah hiburan, diantaranya ada video mapping dan juga hiburan musik lainnya. Saat ini masih dalam perjalanan seluruh rombongan ataupun iring-iringan dari kirap bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi yang tadi sudah diserahkan, ada 2 baki oleh Kasat Pres kepada 2 orang Purna Paskibra yang pada tahun lalu ditugaskan untuk membawa baki pada saat penurunan
dan juga pada saat penaikan bendera pusaka. Nah, satu informasi penting yang juga perlu Anda perhatikan pemirsa, terutama bagi Anda yang sering melintasi Jalan Medan Merdeka, ada sejumlah ruas jalan yang ditutup untuk sementara sehingga dilakukan pengalihan arus lalu lintas, terutama di Jalan Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3, kemudian Jalan Medan Merdeka Barat, Utara, dan Timur, sehingga pengalihan arus lalu lintas ini perlu menjadi perhatian juga, dan ketika Anda hendak melintasi jalur ini atau rute ini diharapkan untuk mengikuti arahan yang sudah disiapkan oleh pihak petugas yang ada di lokasi. Kembali ke Anda, Iqbal dan Maria. Baik. Terima kasih Sisilia Sinabariba. Nanti kami akan kembali mengambil informasi dari Anda ya di Silang Monas. Kita lihat nih masih pemirsa, masih berlangsung ya kirap bendera pusaka dari Monas. Betul, dalam perayaan kemerdekaan ke-78 tahun Republik Indonesia. Tadi sudah diceritakan oleh rekan Sisilia Sinabariba. Nah, nanti masih akan menuju ke patung Kuda ya, atau Arjuna Wiwaha kalau tidak salah, nanti kirap bendera pusaka ini. Memang ini jalanan ditutup juga ya Iqbal ya. Betul. Lalu lintas di sana, dan ini juga sebenarnya ajakan untuk warga sekitar untuk juga bisa turut hadir di kirap ini begitu. Jadi untuk semua ya perayaan hari ulang tahun ini, kirap bendera pusaka ini juga memiliki makna yang cukup dalam. Ini kalau kita lihat sekilas diikuti oleh pasukan marching band, rombongan kereta kencana termasuk penunggang dan pengawalnya, dan juga ada pemuda yang berpakaian kemeja dan celana putih dengan aksesoris merah putih, masing-masing membawa bendera putih, dan juga ada rombongan yang berpakaian adat dan kesultanan dari seluruh Indonesia. Ini menggambarkan betapa sakralnya bendera merah putih. Ini juga tampak pada perwakilan kesultanan yang ikut dalam kirap tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya sejarah dan budaya. Dan kuda putih juga tentunya punya makna filosofis yang tinggi gitu ya. Nah, bicara soal pasukan berkuda, hadirin, komandan pasukan berkuda adalah Ya, rangkaian upacara kemerdekaan ke-78 ini pemirsa memang akan dimulai dengan prosesi kirap budaya dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Nah, kalau kita lihat dalam iring-iringan kirap ini, perwakilan tim Purna Paskibraka akan menggunakan kereta kencana Ki Jagarasa, tadi itu kereta kencananya namanya, dan akan membawa bendera merah putih dan juga naskah asli teks proklamasi. Kemudian duplikat bendera dan naskah proklamasi nantinya akan diserahkan di mimbar kehormatan dalam Istana Merdeka. Dan di tahun ini jalur kirap akan diperpanjang dari Cawang, maksud kami dari Monas menuju Cawan Monas menuju perempatan Jalan Medan Merdeka Barat melewati Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan di sekitar patung Arjuna Wijaya nanti kita akan melihat kirap juga akan melewati beberapa kantor kementerian sebelum menuju ke Istana Merdeka. Dari generasi muda Indonesia yang juga dilibatkan. Tapi tadi yang menarik perhatian Valerina dan hadirin adalah para... Ya, dalam kirap bendera pusaka ini seperti terlihat marching band yang sangat atraktif, menghibur tentu saja yang melihat kirap bendera pusaka ini. Tadi seperti Maria katakan, ini untuk semua perayaan kali ini memiliki kekuatan dan sejarah. Kalau kita melihat ke belakang, istri Presiden pertama Republik Indonesia Fatmawati Soekarno ini menjahit dwi warna dengan tangannya sendiri dan penuh semangat. Bendera pusaka pertama kali sendiri dinaikkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini artinya ingin membangkitkan kembali pengibaran bendera pusaka ini sebagai kenangan kolektif secara nasional. Nah, ini kita lihat juga Iqbal dan pemirsa, ini adalah iring-iringan oleh pasukan berkuda dan marching band dari Korps TNI Polri, dan tentunya masyarakat ini bisa hadir sejak pukul 8 untuk mengikuti pagelaran atau kirap budaya ini dan mengikuti jalannya upacara di sana. Dan kami masih akan kembali dalam live event perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sekalian, kalau tadi kita melihat di bagian terdepan dari kirap budaya ataupun di depan kereta Ki Jagarasa ada pengawalnya.
upaya yang sangat luar biasa, tidak mudah begitu. Iya betul sekali Ade, dan tentunya kita juga mengapresiasi ada juga pasukan tradisional Pas Pampres dengan pakaian Satria Nusantara. Ini Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Dia diwakili 6 pulau besar di Indonesia, di antaranya Satria Darussalam mewakili tanah Melayu di Pulau Sumatera, Satria Muda Papua mewakili bumi Cendrawasih di Pulau Papua, Satria Kabasara mewakili Minahasa di Pulau Sulawesi. Ya, nanti kita akan saksikan lebih dekat ketika mereka sudah masuk di kawasan Istana Merdeka begitu ya. Lalu kemudian ada juga Satria Panglima Burung yang mewakili bumi Katulistiwa Pulau Kalimantan. Satria Manggalayuda mewakili tanah Jawi Pulau Jawa, dan Satria Baris mewakili Pulau Dewata Bali. Iya, kita saksikan antusiasme masyarakat, bisa dilihat di kanan kiri jalan utama menuju Istana Merdeka. Mereka melambaikan tangan kepada para anggota TNI Polri yang selama ini kalau kita saksikan anggota TNI dan Polri sangat-sangat disiplin, tegas, tegap begitu ya dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun di sini kita melihat mereka terlihat sangat humanis, sangat ramah, sangat energik, sangat bersemangat begitu ya. Sosok yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Ini menunjukkan kemanunggalan masyarakat dan juga TNI sebagai malaikat pelindung bangsa Indonesia. Ya, dia senang sekali tentunya kita bisa merasakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian semangat dari seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya ini menjadi model kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus melaju ke masa depan dengan lebih baik. Untuk Indonesia maju. Betul sekali Ade, dan tentunya kita bisa melihat tadi kalau melihat antusiasme masyarakat itu seperti kita terbayang dengan kegiatan misalnya di rumah ya atau sekitar perkampungan yang ada lomba-lomba tradisional gitu ya. Dan kalau kita ingat lomba-lomba tradisional itu seperti ada lomba balap karung, Betul. tarik tambang, lomba makan kerupuk. Ya, itu saya juaranya kayaknya. Kalau untuk lomba-lomba memang selalu yang wajib buat saya adalah lomba balap kerupuk, karena Lomba balap kerupuk? lomba makan kerupuk, karena itu apa ya, mengalirkan sisi-sisi kompetitif saya, tapi sekaligus untuk mengenyangkan perut. Betul sekali. Jadi Kalidayu 2-3 pulau terlampaui ya. Betul sekali, makan kerupuk ada 2-3 tujuan tercapai ya. Ada kenyang, ada menang juara. Tapi kalau kita lihat juga ada lomba-lomba lain seperti kayak lomba bakiak ya. Betul sekali. Itu harus kompak loh, karena satu bakiak diisi oleh 4 orang. Itu harus seirama dalam berjalan. Ini tentunya juga punya makna filosofis tersendiri kalau Indonesia harus bergotong royong dalam melakukan apapun gitu ya. Iya, kita harus kompak dan juga seirama ya ketika bergerak. Jadi makanya kadang-kadang si pemimpin biasa memberikan arahan, hitungan yang tepat sehingga diikuti oleh semua anggotanya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, kita sama-sama bersatu untuk mengikuti arahan dari pimpinan kita supaya Indonesia bisa terus melaju. Betul sekali. Valerina, ngomong-ngomong ya, ini kan hadirin yang ada di Istana Merdeka dan juga yang menyaksikan di layar kaca melihat ke arah monitor. Di arah monitor itu ada panggung yang ada Gita Bahana Nusantara yang ternyata arsitekturnya mengingatkan kita pada sesuatu nih, Valerina. Apa itu deh? Coba kasih tahu nggak ya? informasi. Kasih tahu nggak hadirin? Kasih tahu dikit ya. Jadi arsitektur yang untuk bangunan yang ada di depan mimbar kehormatan, tepatnya di depan untuk tugu bendera, itu terinspirasi dari Istana Negara di IKN. Nah, ini menunjukkan apa, Valerina nih?
Iya, tentunya ini juga menunjukkan cita-cita kita, yaitu untuk bisa membangun sebuah ibu kota negara yang baru dan tentunya juga dengan lebih baik ke depannya. Berwawasan lingkungan. Iya, dan tentunya adik kita bisa lihat tidak hanya mungkin dari dekorasi saja yang menggambarkan semangat kebaruan kita ya, Betul. tapi juga tentunya dengan hadirnya masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Bayangkan 8.000 orang bisa hadir pada saat bersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Ini luar biasa karena jumlah yang terbanyak tentunya ya sepanjang perayaan pada hari ini. Jumlah yang sangat banyak, itulah kenapa kita maklumi dan kita pahami Bapak Ibu hadirin yang ke Istana Merdeka hadir dari pagi hari supaya menghindari penutupan jalan dan juga ramainya masyarakat yang memadati jalanan begitu ya. Jadi mereka saudara-saudara kita yang tidak hanya dari Jakarta sudah mulai berdatangan dari tadi sekitar pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat sudah banyak yang hadir loh. Betul sekali, dan tentunya ini menunjukkan semangat ya, antusiasme masyarakat yang patut kita apresiasi. Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat saat ini di Kirab Budaya adalah juga kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Dan ini diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia, yaitu Kerajaan Siak Sri Indagiri, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Jambu Lipo, Kesultanan Delhi, Kesultanan Jambi, Kesultanan Darussalam, Kesultanan Katepuhan, Kesultanan Kacirebonan, Kesultanan Sumedang Larang, Kesultanan Banten, Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran Surakarta, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, Puri Kanginan Klungkung, Puri Pemecutan Denpasar, Kesultanan Sultan Muhammad Salahuddin, Kerajaan Hai Timur, Kesultanan Sambas, Kerajaan Sanggau, Keraton Pontianak, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Parigi, Kerajaan Toli-Toli, Kesultanan Bone, Kesultanan Goa, Kesultanan Buton, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Selanjutnya juga ada dari suku Dani, suku Kamoro, suku Asmat, suku Sentani, suku Fakfak, suku Abun, Kesultanan Aceh Darussalam. Iya, ini kita saksikan baru saja tadi adalah barisan perempuan berkebaya, namun ini yang ada di layar kaca saat ini adalah pasukan berkuda sebagai pengiring dari kereta kencana Ki Jagarasa yang tentunya membawa 2 orang purna paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang membawa teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara sang merah putih. Semakin kesini, Pak Dinas semakin semangat saya lihat, semakin energik pasukan dari drum band ini. Ya, ini tadi adalah pasukan dari perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara dan juga suku-suku tradisional yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali ya Ade. Mungkin kita perlu juga ceritakan ya Ade bahwa Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia ini juga merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam Kirab Budaya pada hari ini dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO, yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO dengan Ketua Ibu Miranti Serat. Anggota Barisan Berkebaya ini terdiri dari Pertiwi Sulut, Pertiwi NTT, Pertiwi Semarang, Pertiwi Bali, Pertiwi Depok, Pertiwi DKI, Kebaya Foundation, Perempuan Berkebaya Indonesia, Citra Sastra Indonesia, Warisan Budaya Indonesia. Dan tidak lupa ada Serikandi BNI, Paguyuban Sosial Marga, Tionghoa Indonesia, Bunda Milenial, Perempuan untuk Negeri, Pertiwi Tangsel, Pertiwi Bekasi, Pertiwi Bogor, dan Pertiwi Sumatera Utara. Ya, pasukan Kirab Budaya juga selanjutnya diperiahkan oleh para pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Keberagaman peserta kirab budaya ini
tentunya melambangkan Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat serta budaya, namun tetap satu Indonesia. Iya, kita lihat pasukan drum band begitu semangat, begitu antusias, tetap energi, tidak kenal lelah dengan kostum-kostum yang tentunya tidak mudah digunakan dengan sambil berjalan, sambil bermain musik, fokus begitu ya, Valerina. Ini tentunya tidak mudah. Betul sekali. Dan kita bisa lihat mereka semua bergerak seirama, serentak, dan itu pastinya membutuhkan juga latihan tadi ya, Ade ya. Karena kan pepatah mengatakan practice makes perfect. Jadi mungkin dengan kita berlatih terus-menerus maka kita bisa menghasilkan satu karya yang terbaik. Dan kita bisa lihat pada hari ini di mana semua pengisi kirab budaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seirama langkahnya semua. Untuk Indonesia maju tentunya. Betul sekali. Valerina, kalau tadi lihat ada aparat kepolisian yang kemudian maju masuk ke tengah jalan untuk mengamankan masyarakat, karena kalau kita lihat masyarakat sangat antusias nih untuk menyambut iring-iringan kirab budaya yang sedang menuju ke Istana Merdeka. Ini hari libur, namun hari libur masyarakat tentunya terhibur dengan kirab budaya ini ya, Valerina. Iya betul sekali Ade. Dan kalau kita dengar sayup-sayup terdengar ya bahwa yang dimainkan lagunya adalah lagu-lagu perjuangan ya oleh drum band yang sekarang bergerak bersama kirab budaya. Dan tentunya ini diharapkan lagu-lagu perjuangan ini semakin membakar semangat para peserta kirab budaya. Betul. Agar terus tetap berjalan dengan tegak pastinya, karena kan kita ketahui jaraknya cukup jauh dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka, sehingga dengan lagu-lagu semangat perjuangan ini bisa semakin membuat mereka tetap bertahan dan tetap semangat untuk tiba di Istana Merdeka untuk mengikuti detik-detik proklamasi nantinya. Betul. Untuk rute tahun ini iring-iringan kirab budaya memang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sesuai informasi yang kami dapatkan, jalur untuk iring-iringan ini diperpanjang, Valerina, sehingga memang membutuhkan waktu yang juga lebih lama. Dan ini tentunya melewati ruas-ruas utama jalan di Jakarta dan melewati sejumlah kantor kementerian menuju ke Istana Merdeka. Ya, senang sekali ya melihat beragam macam pakaian tradisional ya, De ya. Ya. Ya, Ade kalau boleh cerita, tadi kan saya sudah cerita nih pakaian adat saya ini dari Sumatera Barat. Saya review nih Kalau ceritanya dari nih. Ade bagaimana nih pakaian apa hari ini nih, De? Kalau hadirin bisa menyaksikan saya, bajunya yang saya gunakan ini tentunya dari, betul sekali, dari Bali. Sudah sampai terkena. Iya. Ini baju adat Bali dengan untuk ikat kepalanya dari Gianyar. Dan ini kalau ada bunga, ini namanya, saya agak lupa namanya. Bunga ini menunjukkan punya arti keberanian. Jadi hanya pria, tentunya pria Bali yang boleh mengenakan dari bunga ini, karena memang menunjukkan keberanian. Sementara baju saya, baju Bali berwarna hitam, ini punya makna filosofis kemakmuran di budaya Bali begitu. Gitu ya, mudah-mudahan ini semua bisa menimbulkan ataupun semakin membuat kita semakin makmur ke depannya, dia sesuai Betul. dengan filosofi dari Ya. warna baju Ade ya. Memaknai pakaian adat yang kita pakai, yang kita gunakan. Betul. Kemakmuran, kemudian keberanian. Ini juga tentunya ingin saya tularkan ke hadirin yang hadir di sini agar Indonesia semakin berani menyuarakan, karena Indonesia saat ini memiliki peran yang sangat strategis di kancah internasional. Jadi kita harus berani. Lalu kemudian juga tentunya kemakmuran yang sedang kita kejar untuk Indonesia Raya ini. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita beralih ke daerah lain, misalnya ke Sumatera Barat, warna yang digunakan itu biasanya warna merah. Warna merah. Warna merah dan warna emas Dan ya. keemasan ya. Betul. Itu juga sama kemakmuran Itu kayaknya. juga kemakmuran, kemegahan, karena memang biasa digunakan untuk selebrasi suatu momen yang penting. Dan Ya. kita bisa lihat memang kalau dari hadirnya Ade pada hari ini ya, De ya, itu juga beragam. Ada yang menggunakan pakaian berwarna emas, ada yang Betul. menggunakan warna gelap. Betul. Ini juga menunjukkan bahwa kita itu negara yang sangat beragam. Dari Ya. Sabang sampai Merauke punya latar belakang budaya yang berbeda. Kalau kita lihat di depan sana ada beberapa tamu kehormatan yang kemudian sedang ditanya-tanya oleh perwakilan negara-negara sahabat, ini baju apa ya? Oh ini baju ini ada maknanya enggak ya gitu ya? Kalau kita lihat di sana ya. Jadi mungkin ini juga saatnya kita sebagai warga Indonesia yang mengenakan pakaian adat masing-masing untuk memperkenalkan
adat budaya Indonesia ke masyarakat internasional atau ke masyarakat dunia. Betul. Baik, Zevanya, apakah bisa direview kembali tadi dari informasi yang Anda himpun langsung di lapangan, yang Anda lihat langsung siapa saja tokoh ataupun pejabat yang sudah hadir di istana saat ini, Zevanya? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, untuk Karena Indonesia itu sangat beragam dan tentunya keberagaman ini adalah aset dan kekayaan utama bangsa Indonesia untuk melaju sebagai negara maju. Betul sekali ya, Ade. Karena kalau kita lihat kan ya, memang kita itu berbeda-beda semuanya. Tapi ternyata dengan kehadiran kita pada hari ini dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, itu melambangkan bahwa kita semua semangat untuk hadir di tempat yang sama. Betul. Untuk menempati atau memperingati momen yang sama sebagai bangsa Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehutanan, Iya. mengenakan baju dari Kalimantan kalau tidak salah ya. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat tidak hanya kedatangan tamu, tapi juga kirap budaya yang semakin dekat untuk Ya. datang ke Istana Merdeka. Dan kirap budaya atau iring-iringan kirap budaya sudah mulai mendekat dan akan memasuki kawasan Istana Merdeka yang akan berhenti tepat di depan mimbar kehormatan. Betul sekali, Ade. Kita dari panggung sudah bisa melihat hiasan kepala dari pasukan kirap budaya ya. Berarti mereka sudah cukup dekat dan semakin tak sabar tentunya kita untuk memasuki Istana Merdeka. Dan pastinya nanti kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk siap-siap berdiri menyambut pasukan kirap budaya. Semakin dekat Valerina. Ya, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kirap budaya pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Merdeka. Pasukan kirap budaya dibuka dengan drum band gabungan Taruna TNI dan Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Sangat atraktif kalau kita lihat memainkan stick. Ini menunjukkan betapa energiknya pasukan TNI dan Polri yang senantiasa menjaga keutuhan dan ketertiban negara Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim gabungan TNI dan Polri yang memainkan drum band pada iring-iringan kirap budaya kali ini. Dan lagu Hari Merdeka dan juga Betul. ini mengambangkan bahwa kita pada hari benar-benar merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk senantiasa berkarya untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ya, di belakang dari pasukan drum band adalah pasukan dengan pakaian tradisional dari Pas Pampres yang mengenakan berbagai macam ornamen yang mewakili daerahnya masing-masing dari seluruh Nusantara. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat yang mulai memasuki Istana Merdeka adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kapsus Pusenkap Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla dengan menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ada 15 ekor kuda hadirin sekalian. 5 dan 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia. Barisan berikutnya adalah pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara, diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara, diikuti kelompok
provinsi seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, beragam dari kerajaan-kerajaan yang mewakili seluruh Nusantara yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan, yang kemudian diikuti barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang tidak lain merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO. Hadirin yang berbahagia, kita lihat kereta kencana Ki Jagarasa telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 turun dari kereta kencana. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih, yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi kepada ajudan wakil presiden, di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih saat ini dibawa oleh Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, lulusan Akademi Polisi atau Akpol tahun 1998 ke mimbar kehormatan. Sayuran rangkok. Nggak tahu guys. Hadirin yang kami hormati serta pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, berikutnya adalah teks proklamasi yang dibawa Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto ST Mhan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999, yang dibawa ke mimbar kehormatan. Seperti telah kita saksikan bersama-sama, hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.